Para pemimpin Liga Arab dan Organisasi Kerjasama Islam memberikan dukungan kepada Qatar usai serangan Israel yang menargetkan pemimpin Hamas di Doha pekan lalu. KTT darurat dilakukan untuk membahas langkah yang harus diambil negara-negara Arab atas tindakan Israel. Mereka telah mengeluarkan komunike bersama yang salah satunya berisi kecaman keras serangan Israel. Meski demikian, tak ada tindakan konkret yang diputuskan usai pertemuan tersebut. Lalu, apa alasan KTT darurat di Doha hanya menghasilkan kecaman simbolis? Simak selengkapnya dalam video berikut. Serangan Tel Aviv yang menargetkan para petinggi Hamas di ibu kota Doha, Qatar, Selasa 9 September 2025, membuat negara-negara Arab dan Islam melangsungkan KTT darurat. Pertemuan yang berlangsung pada 15 September lalu di Doha ini dihadiri pemimpin Liga Arab dan Organisasi Kerjasama Islam. Tujuan utama KTT darurat ini untuk membahas serangan Israel ke Qatar. Setelah pertemuan, mereka mengeluarkan komunike bersama yang berisi kecaman keras serangan Israel dan solidaritas terhadap Qatar. Namun, tidak ada tindakan konkret yang diputuskan dari pertemuan tersebut. Apa yang terjadi ini pun menggarisbawahi bagaimana kekayaan besar belum menghasilkan kekuasaan yang nyata. Meskipun negara-negara seperti Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab telah membuat kemajuan pesat, mereka tidak mampu atau tidak mau melakukan apapun untuk menekan Israel dan pendukung utamanya Amerika Serikat agar mengakhiri perang di Gaza. Di samping itu, ketergantungan pada Amerika Serikat juga menjadi alasan tidak adanya tindakan konkret dalam masalah ini. Pada tahun 2022, Washington menetapkan Qatar sebagai sekutu utama non-NATO. Qatar pun menjadi tuan rumah pangkalan udara Amerika Serikat terbesar di Timur Tengah. Melansir CNN, para penguasa yang bertemu di Doha bertindak sebagai pemohon mengandalkan kemauan Presiden Donald Trump yang tak terduga untuk menengahi pemimpin Israel. Sekretaris Jenderal Dewan Kerjasama Teluk Qasim Mohammed Al-Budaiwi berharap mitranya Washington menggunakan pengaruh mereka terhadap Israel agar menghentikan agresi militernya. Namun, harapan itu seperti hanya angan-angan yang tak tahu apakah akan terjadi. Pasalnya, awal Agustus lalu, Trump mengatakan terserah Tel Aviv yang akan dilakukan di Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikenal sebagai sosok pengambil resiko. Netanyahu punya retorika berani, tetapi tindakannya kurang berani. Namun, semua itu berubah dibuktikan dengan langkah pemerintahan Tel Aviv yang mengirimkan militer Israel ke kota Gaza. Tindakan ini dinilai telah menghilangkan batasan-batasan Netanyahu sebelumnya. Netanyahu menilai apa yang kini dilakukan pasukan IDF sebagai upaya untuk mengalahkan Hamas di kota Gaza yang diklaim sebagai benteng terakhir kelompok tersebut. Operasi darat baru Tel Aviv telah mempertaruhkan nyawa sekitar 20 sandera yang masih hidup dan dipastikan semakin mengisolasi Israel di tengah meningkatnya kemarahan internasional. Menurut Duta Besar Israel untuk Amerika Serikat Itamar Rabinovich, Netanyahu sudah kehilangan kendali dan tidak ada lagi garis merah. Meski dikecam dan dikritik keras oleh sekutu atas tindakannya, Netanyahu tak melunak, justru semakin menantang. Ia bahkan bersumpah tidak akan ada negara Palestina. Dukungan Presiden Amerika Serikat yang sebagian besar tidak kritis dinilai sebagai keuntungan Netanyahu. Dunia yang terombang-ambing di bawah dorongan Trump ke arah otoriter telah membantu melahirkan sosok Netanyahu yang tak terkendali. Menurut mantan Perdana Menteri dan kritikus keras Netanyahu,
Ehud Olmert mengatakan, Trump adalah satu-satunya orang di dunia yang bisa mendikte Netanyahu apa yang harus ia lakukan. Menurutnya, Trump memiliki kekuatan untuk menyelamatkan ribuan nyawa, tetapi kemungkinan kecil akan melakukannya. Perdana Menteri Israel ini jauh lebih berani dari sebelumnya, sebab ia yakin apapun yang terjadi, Amerika akan mendukungnya. Namun, di balik keberaniannya, Netanyahu dibenci secara luas. Banyak yang menduga Netanyahu mengutamakan keselamatannya sendiri atas kepentingan bangsa dengan memperpanjang perang Gaza. Di tengah kondisi ketegangan yang meningkat, negara-negara Arab hanya memberikan kecaman simbolis tanpa langkah nyata terhadap Israel. Ketergantungan pada Amerika Serikat membuat negara-negara Arab tidak berdaya menghadapi agresi Israel. Netanyahu kini justru semakin berani dan tak terkendali. Ia siap menghapus semua batasan politik maupun moral demi mempertahankan kekuasaannya. Simak terus update perang Israel versus Hamas hanya di kanal YouTube Kompas.com.